الزي. Situasi di Timur Tengah memanas setelah Israel dituduh sebagai dalang pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Pemerintah Inggris pun kini dikabarkan telah mengirim sejumlah personel militer tambahan ke Timur Tengah. Dikutip dari tribunnews.com, pengiriman pasukan dilakukan untuk memperkuat basis militer operasi perdagangan maritim kerajaan Inggris. Pasalnya, salah satu kapal yang berlayar sejauh 170 mil laut barat daya dari pelabuhan Aden di Yaman melaporkan adanya bahaya. Tak disebutkan berapa banyak pasukan yang dikirim ke wilayah Timur Tengah. Namun, Menteri Pertahanan Inggris John Healey membenarkan adanya pengiriman pasukan ini. John menyebut pengiriman pasukan dilakukan sebagai bentuk komitmen Inggris kepada Israel. Terlebih, keduanya telah sepakat untuk membahas kerjasama militer dengan tujuan melindungi Israel dari ancaman Iran dan kelompok militan pro-Tehran. Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan telah lebih dulu mengirimkan 4.000 pasukan marinir. Selain itu, mengerahkan 12 kapal perang ke Timur Tengah, Teluk Persia, dan Laut Mediterania. Salah satu kapal yang dikirim tersebut merupakan kapal perusak yang ditempatkan di Teluk Persia. Langkah ini dilakukan Amerika untuk melindungi pertahanan Tel Aviv pasca Iran mengancam akan melakukan serangan balasan lantaran Israel. Langkah Amerika Serikat langsung dikecam oleh Iran. Iran dimungkinkan menggunakan nuklir mereka menghancurkan Israel dan sekutunya. Hizbullah melancarkan serangan balasan ke Israel bagian utara atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Serangan dilakukan menggunakan roket buatan Rusia. Penyerangan dilakukan pada Sabtu 3 Agustus 2024. Menurut laporan, sedikitnya ada 50 roket Katyusha buatan Moskow yang ditembakkan ke wilayah Galilea atas. Puluhan roket itu menyerang Israel Utara sebagai tanggapan atas serangan mematikan Zionis di Lebanon Selatan. Penyerangan ini sendiri menjadi sebuah eskalasi terbaru dalam serangkaian serangan yang dilakukan Hizbullah. Sirine meraung-raung di sejumlah wilayah Israel akibat peluncuran rudal tersebut. Pasalnya, serangan yang dilakukan Hizbullah ini berlangsung sekitar 48 jam. Sementara militer Israel mengklaim berhasil mencegat beberapa roket Katyusha. Namun, sejumlah rudal tak dapat dicegat sehingga berhasil menghantam target. Serangan juga dilakukan pada Minggu 4 Agustus. Puluhan rudal kembali diluncurkan Hizbullah hingga membuat situasi di Israel mencekam. Rudal-rudal perlawanan di Lebanon ini tampak memasuki wilayah Israel dan dicegat Iron Dome sebagian. למלחמה אזורית, ושזה, לפחות לפי מה שאנחנו שומעים, מ-7 ל-10, מכל הגנרלים ומכל ראשי...
להזכיר לך ש3 חודשים לפני בחירות לנשיא, הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה להישאר. Dua warga Israel tewas setelah ditikam oleh orang misterius pada Minggu 4 Agustus 2024. Serangan dilakukan di tempat yang berbeda namun jaraknya saling berdekatan. Insiden ini terjadi di Jalan Moshe Dayan di wilayah Holland Selatan Tel Aviv. Selain 2 tewas, 3 orang lainnya juga terluka. Menurut layanan kesehatan setempat, 2 di antaranya mengalami luka parah. Mereka lantas dipindahkan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Radio Tentara Pendudukan mengatakan bahwa pelaku penyerangan melakukannya di 3 lokasi berbeda. Jarak penyerangan antar korban diperkirakan mencapai 500 meter. Selama pelariannya, orang yang melakukan operasi tersebut tidak dihadang oleh siapapun hingga seorang polisi Israel datang terlambat dan menembaknya. Media Israel juga melaporkan bahwa orang yang melakukan serangan itu tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah pendudukan. Ia diduga berasal dari Solvit di tepi barat yang diduduki. Pelaku tidak memiliki izin masuk dan tidak memiliki pelanggaran terkait keamanan sebelumnya. Sementara Komite Perlawanan Palestina memuji operasi heroik di Holland. Insiden itu digambarkan sebagai pukulan telak bagi sistem keamanan dan militer Zionis. Jumlah tentara Israel yang terbunuh terus bertambah selama perang di jalur Gaza. Setidaknya 10.000 tentara Israel tewas dan terluka selama berbulan-bulan bertempur melawan perlawanan Palestina. Jumlah ini dipublikasikan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Minggu 4 Agustus 2024. Tanya tewas, kondisi tentara rezim Zionis juga banyak yang cedera. Sekitar 1.000 tentara bergabung dengan barisan orang yang terluka secara fisik dan psikologis setiap bulan di Departemen Rehabilitasi Kementerian Keamanan. Angka-angka ini tidak menghalangi pemerintah Israel untuk merancang ulang dan mengesahkan undang-undang yang memperluas wajib militer. Hal itu membuat prajurit reguler di Angkatan Bersenjata berada dalam keadaan frustasi dan tanda tanya. Diketahui pada 17 Juli, Kabinet Israel menyetujui keputusan untuk memperpanjang wajib militer di Angkatan Darat. Perpanjangan dilakukan karena militer mengalami kekurangan personel. Sementara saat ini situasi Timur Tengah memanas. Kondisi itu terjadi setelah Israel diduga menjadi dalang pembunuhan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran. Teheran lantas bersumpah akan melakukan pembalasan dalam waktu dekat. Mereka diyakini akan melakukan serangan 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Sementara kelompok perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan puluhan rudal ke Israel. Perlawanan di Palestina melakukan serangan dengan cara menembakkan rudal salvo ke wilayah Israel. Tentara Israel terekam kamera CCTV melarikan diri ke tempat perlindungan. Penyerangan ini dilakukan Brigade Al-Hassam pada Minggu 4 Agustus 2024 pukul 12.08 waktu setempat. Rudal tersebut mengarah ke pemukiman Gan Yavne dan kota yang diduduki Ashdod. Serangan diluncurkan sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukan militer Israel ke rakyat Palestina dan pemimpin perlawanan. Mereka juga melancarkan serangan rudal besar-besaran ke arah kota Ashkelon yang diduduki dan sekitarnya di sebelah utara jalur Gaza. Akibat serangan itu, Radio Tentara Pendudukan melaporkan bahwa pemerintah kota Ashdod memerintahkan pembukaan tempat perlindungan di seluruh kota. Dari video CCTV yang beredar, terlihat sejumlah tentara Israel melarikan diri ke tempat aman. Hal serupa juga dilakukan oleh pendudukan. Media Israel melaporkan bahwa kebakaran besar terjadi di pangkalan udara militer Palmachim. Brigade Al-Hassam diduga meluncurkan 5 roket dari jalur Gaza. Aerodrome gagal menghalau seluruhnya sehingga roket yang berhasil lolos tepat mengenai target. Ini pertama kalinya dalam 7 bulan berkonflik rudal salvo ditembakkan dari jalur Gaza menuju kawasan Gan Yavne. Roket perlawanan yang diluncurkan ke pemukiman di sekitar jalur Gaza mencapai jangkauan lebih dari 45 km.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah masih setia membantu Palestina dari serangan militer Israel. Hingga kini sudah ada ribuan rudal dan ratusan pesawat tak berawak yang diluncurkan Hizbullah membombardir wilayah Israel. Media Israel meyakini Hizbullah memiliki persenjataan yang besar melebihi apa yang diketahui publik. Bahkan seorang pakar militer bernama Yossi Melman sebelumnya juga memberikan pandangannya. Hizbullah diduga memiliki senjata yang mampu menghancurkan kota-kota Israel, termasuk infrastruktur militer dan sipil. Senjata itu juga akan membuat ratusan ribu nyawa melayang. Pada saat ini, meski sedang tidak dalam situasi perang besar-besaran, Hizbullah telah meluncurkan ribuan rudal, mengerahkan pesawat tak berawak, dan tembakan artileri. Serangan itu diarahkan ke target yang berada di dekat perbatasan Israel-Lebanon dan pemukiman yang jauh dari perbatasan. Selama operasi antara Oktober 2023 hingga pertengahan Juli 2024, Hizbullah diduga hanya meluncurkan sebagian kecil dari persenjataannya. Dikutip dari Al-Mayadan, perlawanan di Lebanon itu meluncurkan sekitar 6.700 rudal dan 340 drone ke utara. Mereka melakukan 2.500 operasi militer, menargetkan lokasi pendudukan, permukiman, dan barang di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.